Oh, cerita di hutan. Jadi di hutan itu ada harimau. Suatu saat si raja ini memanggil para stafnya lah, menteri-menterinya lah kira-kira. Yang pertama dipanggil itu kura-kura. Kata harimau, kura-kura, sekarang ente berada di istana saya. Ini saya punya rencana mau memugar istana ini. Tapi saya perlu pendapat dari kalian semua. Supaya nanti kalau saya mengajukan nilai proyek pemugaran istana saya nanti tidak disalahkan oleh KPK. Lalu kata kura-kura ditanya dulu sama harimau. Menurut ente kura-kura, ini istana saya ini bagus atau jelek? Wangi atau bau? Ya, kura-kura bilang, ente tidur di sini, ente juga makan di sini, kencing di sini, berak di sini. Saya jujur aja, kali aja naik pangkat kalau jujur, ya kan? Tuan, menurut penilaian saya, istana ini bau dan istana ini jelek. Kamu menghina saya ya. Dimakan langsung tuh kura-kura. Karena dia berbicara terlalu apa adanya. Berita tentang kura-kura yang jujur dan dimakan harimau tersebar di seluruh koran. Karena saat itu beberapa teman dari pers juga ikut hadir meliput di situ. Kalau ada kekuasaan kan biasanya pers juga suka di situ. Dipanggil yang lain, monyet. Ini staf ahli juga nih. Kata raja, monyet, menurut ente ini istana saya ini gimana? Bau atau wangi, bagus atau jelek? Berita, rupanya monyet ini udah baca koran. Berita tentang kura-kura yang jujur bicara apa adanya tersebar ke seluruh negeri dan bocor. Jadi kata monyet, kura-kura yang jujur dimakan. Ya gue jilat-jilat lah. Urusan jilat-menjilat ini kan sudah biasa. Kata monyet, menurut penelitian saya, pakai penelitian segala, biar kelihatan pendapatnya didukung oleh fakta gitu. Menurut penelitian saya, istana Tuan Raja ini bagus dan wangi. Kata raja, ente menghina ya. Masa jelek ini bilangin bagus? Gue makan sini, kencing sini, buang air besar sini, masa dibilangin wangi? Yang bener aja ente. Dimakan. Jadi yang jujur banget dimakan, yang menjilat banget juga dimakan. Gak suka harimau. Panggil menteri yang lain. Gak tahu menteri bidang apa ini. Kancil. Cerita Kancil ini kan lucu ya. Panggil. Menurut ente istana saya ini gimana? Bau atau wangi? Mohon maaf Tuan Raja, seminggu ini saya lagi pilek. Jadi saya belum sempat ke dokter. Jadi saya sulit untuk membedakan wangi atau bau. Kamu luar biasa. Luar biasa. Ini yang setengah ini yang luar biasa. Bagaimana ini? Bagus atau jelek istana saya ini? Mohon maaf Tuan Raja, kemarin ada operasi katarak gratis. Saya nggak sempat. Jadi mata saya ini lagi katarak. Jadi saya juga tidak bisa membedakan apakah bagus atau jelek. Kamu memang menteri yang sangat mengerti perasaan saya. Dan kamu saya bebaskan. Yang satu dimakan, yang 0 dimakan, yang antara 1 dan 0 ini yang disukai. Jadi kalau di kantor kita jujur banget, karir kita habis. Di kantor nyolong banget, habis juga.
Tapi kalau setengah-setengah lah, setengah-setengah. Kalau punya proyek bagi dua dengan atasan, ini selamat. Jadi rupanya kalau ingin selamat, jangan kayak kura-kura, jangan kayak monyet. Kancil. Jadi rupanya di negeri ini, kenapa banyak yang selamat? Karena banyak yang selesma dan katarak. Awas lo, kalau bilang selesma, padahal nggak selesma, itu selesma beneran itu. Kalau bilang katarak padahal nggak katarak, itu bisa katarak beneran itu. Itu bahaya itu. Jadi kembali lagi kepada Quran. Walayalin asyar. Untuk mendapatkan fajar, kau harus bisa dulu mengalami 1-0. Iya, ya, tidak, ya tidak. Spiritual itu harus 1 atau 0. Makanya itu yang dikatakan la ilaha illallah. La ilaha itu 0. Illallah itu 1. Jadi kalau sudah 0 dapat yang 1. Coba kalau 1 dibagi 0, kan tak berhingga hasilnya. Betul nggak? Jadi kalau ingin mendapatkan yang tak berhingga, maka kuncinya adalah 1 dan 0. Itu yang disebut dengan angka biner. Itu yang difavoritkan menjadi angka digital. Nah, kita hidup sekarang di abad digital. Semuanya serba digital. Ya, luar biasa. Kalau saya kupas wilayah 10 biner ini secara elektronika, terpusing. Kalau pengen ntar kuliah aja, kuliah elektronika. Kembali lagi kepada ini. Untuk mengalami fajar, kuncinya harus 1 atau 0. Iya, ya, tidak, tidak. Gitu. Jangan antara ya dan tidak. Yang berikutnya, wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Saya mau tanya, genap dulu, ganjil dulu? Genap dulu, baru ganjil. Perkembangan manusia, coba perhatikan, saat dia ke alam dunia, ganjil. Tapi dia kemudian terikat dengan hukum-hukum dunia. Mulai dia genap. Dan nanti ketika kita mati, kita harus kembali ganjil. Nah, sebelum mati, kita harus ganjil. Baik, siapa yang genap? Ketika ada, senang sekali. Ketika tidak ada, sedih sekali. Itu namanya masih genap. Tapi ketika ada, biasa. Ketika tidak ada, juga biasa. Sakinah. Wasato. Itu namanya ganjil. Kapan seseorang bisa ganjil? Ketika dia sudah melihat hidup dan segala peristiwa dengan sudut pandang Allah, bukan dengan sudut pandang dirinya sendiri. Jadi siklus kehidupan manusia itu apa? Lahir, ganjil. Tidak punya keterikatan pada apapun, tidak punya rasa khawatir pada apapun, tidak mencintai siapapun, ganjil. Seiring dengan perkembangannya di dunia, mulai melekat pada kehidupan dunia, maka dia genap. Nah, sebelum kita mati harus ganjil dulu. La tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Nabi Musa tidak diizinkan masuk ke rumah Tuhan Al-Muqaddas itu sebelum dia melepaskan 2 terompahnya. 2 terompah mewakili genapnya dunia. Sama seperti saat kita ihram, kita menggunakan 2 lembar kain putih. 2 itu melambangkan kita siap sedia untuk melepaskan yang genap, untuk memasuki yang ganjil. Kalau saya kupas Quran surat Al-Fajr, gak selesai waktu kita. Tetapi dari sini kita sudah mendapatkan gambaran. Oh, ternyata untuk mencapai fajar kita harus mengalami 1 dan 0. Harus punya prinsip 1 dan 0. Yang kedua, kita harus melewati yang genap menuju pada yang ganjil. Makanya selama bulan Ramadan, setelah kita sholat tarawih, maka dipungkas dengan sholat witir. Witir itu dari bahasa Quran surat Al-Fajr, wasyaf'i wal watr. Witir. Witir itu ganjil. Sholat witir bukan sholat penutup sebelum tidur, tapi sholat
untuk mengukuhkan keganjilan kita di dalam memandang kehidupan. Coba doanya salat witir. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khasian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan solihan wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'alukal ginaa anin nas. Kita itu akan witir kalau kita memulai kehidupan dengan apa? Wa nas'aluka imanan daiman, diawali dengan iman yang daim, iman yang istiqomah, iman yang konsisten. Kalau imannya sudah miliki, berikutnya apa? Wa nas'aluka qalban khasian. Begitu seorang sudah terbuka pintu kalbunya, dia mengawali iman, berikutnya minta pada Allah, wa nas'aluka qalban khasian. Anugerahkan kepadaku ya Allah qalbu yang khusu. Siapa qalbu yang khusu? Khusu itu artinya qalbu yang selalu ingat kepada Allah. Kapan qalbu ingat kepada Allah? Kalau sudah terbuka. Itu ada hierarkinya doa salat witir itu. Kalau sudah terbuka pintu kalbunya, dia akan khusu kalbunya mengingat Allah. Berikutnya apa? Wa nas'aluka ilman nafi'an. Pasti dia akan punya ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Kata Ibnu Atha, ilmu yang bermanfaat cirinya dua. Apa itu? Satu, ilmu itu melapangkan dada. Dua, ilmu itu membuka pintu kolbu. Tuh ilmu yang bermanfaat tuh, yaitu. Kalau tidak tahu ini, bagaimana bisa mengawali iman? Bagaimana bisa mengawali untuk mendapatkan kolbu yang khusyuk? Setelah itu, wa nas'aluka amalan solihan. Anugerahkan kemampuan padaku untuk selalu menjalankan amal soleh. Hanya dengan menjalankan amal soleh ini, kolbu kita akan khusyuk. Karena lewat itu kita diajarkan berbagai pengalaman spiritual. Berikutnya apa? Wa nas'aluka yakinan shadiqon. Kita akan punya keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar lahir dari pengalaman. Orang bijak mengatakan, keputusan yang baik lahir dari pengalaman. Pengalaman bisa jadi lahir dari keputusan yang tidak baik. Orang yang mau mengambil resiko, berani mengambil resiko, dia berbuat dan gagal, lebih baik daripada orang yang tidak mau mengambil resiko dan tidak mau berbuat sama sekali. Maka dia tidak pernah dapat resiko dan tidak pernah gagal, tapi dia tidak pernah punya pengalaman untuk membuat agar keputusan yang tidak baik menjadi keputusan yang lebih baik.